Semangat Pagi Hero. Let me take this opportunity to just recap and remind all of you that IOH was born with a clear mission, and our mission is to deliver world-class digital customer experience. Talking about delivering world-class digital experience will only happen if we are able to deliver a world-class employee experience to all of you. And this is where I want to take a minute and talk to all of you about this whole discussion which I have been having with many of you one-on-one, some of the small groups. And this is a very important discussion. And I encourage all of you to really come up and speak out and ask whatever is playing on your mind. Anything which makes you uncomfortable, anything which makes you capo, best is to ask and clarify your doubt. Let me share with all of you three things which I want all of you to remember. Number one, our route to world-class customer experience is through delivering a great employee experience. We spoke about it in our town hall, and the entire management team is committed to that. Number two, employee is our asset. I keep hearing that we will be reducing employee for productivity. Doesn't work that way. If you understand numbers, employee cost of our total all OPEX is a very small element. Whatever you do here and there doesn't move the needle. Employee is our asset, and you need to understand that productivity is the more important thing. That is why I request all of you to keep focusing on maximize. It is your duty to make sure that collectively we show our worth, that how much we are adding to IOH. But I also want you to know that there is nothing called productivity when we talk about right sizing. Right sizing is very, very important. In today's world, we are here and we have this very important task because of merger. But organizations around the world is going through right sizing because of disruption which is happening because of technology. So in a way, we are in a very unique position. We are very blessed to have the opportunity to ensure that we have the right size and shape of the organization which will help us deliver our next 3-year, 5-year plan. And that is very important. So right sizing is done with the mind of agility, success. It has nothing to do with the productivity or saving on cost. I wanted this to be very clear, and I wanted all of you to know through me personally. On a personal note, I want all of you to understand that IOH is a platform for all of us to grow together and also create a big impact. We are here together to do something which we are very proud of. In that whole process, when we right size, we do it to give clarity to people of their job, to ensure that everyone has a meatier role. These are the bigger agenda. Also building capabilities which is needed for us to be relevant. These are the challenges which we have in hand. I very well understand all of you want to know what is happening to me, what will be the impact of this on me personally. I will not be able to give you specific around that because we are doing this process in a very fair and transparent manner. This is what I can assure you, that this process have complete buying
from the whole management team to ensure that we are all one, we are all equal, and it will be fair and transparent for all of us. This is my personal commitment to all of you, and I really encourage you. Today we have Armand, Danny, Nikki. Please ask all your questions. Anything which is troubling you, anything which you have as an advice, please put all those forward. I am personally looking forward to having many more sessions and working closely with all of you. At the time of merger, we mentioned there are 5 key pillars for IOH success. One of them is people. It's important for us to remember this is a very, very important element for our success. Why is this case? Because we work everything through people. All of our leaders work closely with our people to get our objectives and job done. We need to create a platform that will be agile, fair, and provide opportunities for all of our heroes to grow and learn together. The second thing we need to do is to create the right structure with optimal size, so we have the right structure for us to go forward and work together. Thank you very much. IOH tentunya sebagai perusahaan yang baru ini butuh organisasi yang mendukung kemajuan perusahaan IOH sendiri. Nah, ini organisasinya itu adalah organisasi yang efektif. Orang-orang yang tepat di posisinya maupun dalam pekerjaannya maupun dalam perannya. Tentunya organisasi ini juga akan mendukung growth atau pengembangan bagi semua pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perusahaan ini nanti organisasinya agile, kita fleksibel di mana market sangat dynamic. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya kita berharap apa yang kita lakukan ini yang terbaik buat semuanya. Impact-nya bagaimana terorganisasi, dengan adanya merger pasti role-nya akan berubah. Akan lebih banyak responsibility, akan lebih banyak kontribusi. Tapi dengan ada merger juga ada satu kata yaitu duplikasi perlu dimitigasi. Jangan sampai ada duplikasi, tapi juga jangan membuat impact yang lebih besar bagi karyawan. Yang diharapkan dengan merger, kontribusi karyawan akan menjadi lebih besar, tapi juga karyawan mendapatkan haknya dalam hal untuk dapat bekerja lebih besar, kontribusi lebih besar, dan juga mendapatkan room for growth, dan juga mendapatkan pembelajaran yang berkelanjutan. Demikian yang saya harapkan sebagai pimpinan, ini rumah kita, rumah teman-teman semua. Direksi bisa datang, silih dan berganti, tapi teman-teman semua yang memiliki rumah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now let's hear from Irshad and Bayuddin. They will address your concern in more detailed manner. Over to you, Irshad and Bayuddin. Thank you, Pak Fikram, Pak Arman, Pak Dani, dan Pak Niki for your remarks. First of all, semangat pagi, hero. Saya Natasha dari Commercial Team yang akan moderate People Hints kali ini, here to answer your questions. Saya di sini bersama Pak Irsyad dan Pak Wahyudin Adikusuma, 2 orang HR leadership team yang paling kondang, satu Yoha, yang pasti hero udah kenal semuanya, kebangetan kalau nggak tahu ya. Pak Irsyad, Pak Hwa, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk People Hints kali ini. Spesial banget karena ini frequently asked questions yang setiap kita ketemu ada aja yang nanya-nanya pertanyaan yang akan aku tanyain nih hari ini. Jadi topik diskusi People Hints kita ini emang udah dinantikan banget. Jadi aku minta kepada semua hero untuk simak terus ya sampai selesai akhir program ini karena penting banget buat kita semua untuk punya pemahaman yang sama nih gitu. Nah langsung aja deh kita mulai diskusinya dengan Pak Irsyad dan Pak Wah. Oke,
Pertama-tama nih buat Pak Irsyad dulu nih. Pertanyaan pertama nih kuisnya. Pasca merger nih ya Pak Irsyad, perusahaan kita kan semakin besar in terms of business scale, organisasinya pun jadi makin besar, sampai impact kepada marketnya juga mudah-mudahan semakin besar juga ya. Nah selain itu kepada eksternal memang impactnya besar, tapi untuk nasib kita ini di internal gimana sih Pak Irsyad setelah post merger? Apalagi untuk people and organizations ya, gimana nih Pak Irsyad? Oke, makasih Natasha. As you said before, kita setelah merger ini, IOH ingin menjadi yang terbaik bukan hanya di Indonesia, tapi menjadi world class digital telco. Dan dengan organisasi kita yang semakin besar, tentunya kita perlu mereview, meninjau ulang bagaimana cara kita menata struktur dari organisasi kita untuk bisa memenuhi kebutuhan bisnis kita ke depan. Dan di sini yang kita perlu lakukan adalah pertama kita harus menentukan the right size of the organization. Lalu kemudian the right shape, bagaimana kita menyusun struktur organisasi tersebut ya. Setelah itu juga baru kita menentukan the right people untuk bisa menduduki posisi yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan hari ini dan ke depannya. Nah, thank you banget nih Pak Irsyad atas jawabannya. Nah, untuk Pak Wan nih ya, gantian. Tadi aku udah denger nih, ada the right sizing. Ini yang terus-menerus ditanyain setiap kita ada town hall, setiap kita ketemuan bareng, ditanyain sama teman-teman hero semua. Dan aku pun sebenarnya bertanya-tanya gitu ya. Dan di commercial pun sebenarnya ada nih sebagai anak partnership. Ada juga yang namanya strategi right sizing of the partners gitu ya. Nah boleh nggak sih Pak Wan dijelasin gimana sih kita mau melakukan right sizing ini? What is right sizing? Oke. Right sizing itu sebetulnya memastikan agar struktur organisasi kita itu sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk membawa dia ke depan. Ya, jadi itu right sizing, ya kan? Di beberapa perusahaan bahkan yang harus bertumbuh, maka ada bagian-bagian nanti di fungsinya yang mungkin malah ditambah, gitu ya. Jadi right sizing juga mengidentifikasikan orang-orang yang punya kompetensi yang tepat ya untuk bawa perusahaan untuk ke depan, gitu ya. Jadi right sizing menurut kebanyakan orang mungkin pengertiannya ya mengurangi orang, tapi itu bukan itu. Ya, right sizing adalah bukan cost efisiensi dan juga bukan cost cutting, tapi benar-benar membuat organisasi, meng-create organisasi yang sesuai untuk bawa maju ke depan. Berarti right size is not always smaller size. Correct. Oke. Correct, ya. Nah, balik lagi ke Pak Irsyad nih. Apa aja sih Pak proses yang akan kita lakukan nih untuk right sizing gitu? Karena kita juga mau tahu dong kapan, kemudian bagaimana caranya, jadi ada yang bisa diantisipasi kah gitu? Gimana nih Pak Irsyad? Oke, so proses right sizing ini kita lakukan melalui tahapan-tahapan yang memang kita anggap paling sesuai untuk kebutuhan kita, ya. Nah, setiap tahapan yang kita lakukan, kita pertama-tama pastikan dulu bahwa prosesnya ini berjalan secara objektif, fair, ya. Dan di sini adalah the principal key bagi kita manajemen untuk memastikan bahwa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik untuk perusahaan. Ya. Nah, semua keputusan yang kami ambil itu tidak dilakukan hanya misalnya hanya dengan saya dan Pak Wah atau tim HR, tidak. Ini sebenarnya adalah yang kita lakukan bersama dengan para BOD yang lain, para chief dan juga komite terkait. Ini adalah kerja bersama kita semuanya. Nah, tahap yang pertama di sini adalah kita tentukan dulu struktur organisasi kita ini untuk size dan shape-nya seperti apa sih yang memang dibutuhkan untuk kita ke depan, ya. Dan dalam menentukan struktur tersebut, ini kita tidak hanya menentukan hanya sekedar asal seperti ini yang seharusnya, enggak. Kita engaging dengan independent consultant yang sangat kredibel dan
mereka juga memberikan masukan bagaimana best practice di luar, right? Bagaimana biasanya struktur-struktur yang ada di dalam perusahaan kita itu dibentuk atau dijalankan di berbagai perusahaan yang lain yang menjadi benchmark kita, ya. Dan di sini kita lihat bentuk seperti apa yang paling tepat untuk visi dan misi perusahaan kita. Tahap berikutnya adalah kita menentukan penempatan karyawannya. Kita harus memastikan bahwa setiap posisi yang ada di perusahaan kita itu ditempati oleh resources yang paling sesuai untuk pekerjaan tersebut. Pada kenyataannya, people manager sendirian nggak akan bisa menentukan siapa yang paling pas atau yang bagaimana yang kita butuhkan untuk kedepannya. Ini perlu holistic view. Nah, untuk itu, selain dari parameter-parameter seperti misalnya historical performance, lalu kemudian hal-hal yang lain yang memang kita bisa lihat di dalam data kita, kita juga mempertimbangkan performance dan potensi setiap karyawan yang ada sekarang, ya, dan juga ini ditambah dengan assessment yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, ya. Jadi mungkin kalau misalnya Natasha masih ingat beberapa saat yang lalu kan ikut di dalam assessment, ya. Ikutnya yang mana? Yang Conferry atau yang Ambis waktu itu? Yang Ambis, ya. Jadi kita engage dengan Conferry dan Ambis, dan itu memberikan masukan buat kita yang melengkapi parameter yang lain, ya. Jadi assessment tersebut ditambah dengan yang historical performance dan juga beberapa hal yang lain, ini menjadi masukan bagi komite untuk menentukan siapa yang tepat untuk menempati setiap posisi yang ada berdasarkan job mandate yang memang kita ingin punya di perusahaan kita. I see. Nah, ini semua dibahas di BOD, Chief, dan juga komite terkait untuk memastikan bahwa semua dilakukan secara objektif dan dengan masukan dari semua pihak. Ya, jadi tidak ditentukan oleh sendirian. Objektif dan fair ya Pak. Objektif dan fair. Oke. Nah, tadi kita bicara soal penentuan struktur dan karyawan, ya. Lalu kemudian di sini adalah bagian komunikasinya. Komunikasi di sini kita sadar bahwa perlu kita lakukan secara transparan dan memang harus dilakukan secara bertahap. Sebelum merger kita sudah mendengar dari perwakilan dari shareholder kita bahwa siapa yang menjadi CEO dan CFO kita, ya. Setelah itu kita juga mendengar siapakah yang menduduki posisi di BOD dan Chief kita di awal merger, right? Nah, setelah itu kita akan segera menyampaikan kepada para N-2. N-2 di sini adalah para direct report kita, ya, untuk siapakah memang yang menempati struktur yang sudah ditentukan, ya. Karena saya dan Pak Wa tidak akan bisa, dan para BOD dan Chief juga tidak akan bisa memastikan kita melakukan mapping secara keseluruhan seluruh organisasi hanya oleh kita saja, right? Jadi kita akan melakukan secara bertahap, dan ini setelah kita menentukan N-2-nya, mereka juga akan dilibatkan di dalam menentukan struktur dari N-3, N-4, dan selanjutnya. Right? Jadi akan mengulang proses yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, konsekuensinya dari sini adalah memang, of course, sebagian besar dari kita akan mengetahui, oke, role kita nanti yang baru seperti apa. Right? Namun memang tidak bisa dihindari ada sebagian kecil yang tentunya tidak mendapatkan posisi yang tepat di dalam struktur perusahaan kita yang baru, gitu loh. Nah, oke, ini udah lumayan panjang nih ya ceritanya nih Pak Ersit. Aku yakin teman-teman pasti udah lumayan, oh berarti seperti ini prosesnya. Nah Pak, wah kalau tadi kan emang banyak banget ya prosesnya, dan harusnya kalau ngelihat tadi semua bertahap, itu akan memakan waktu yang cukup lama ya. It's not like ripping a band-aid gitu. Kenapa sih Pak lama banget? Oke, sebetulnya kalau mau cepet sih maunya cepet ya. Tapi karena juga gini, karena kenapa cepet? Karena juga karyawan juga kan pengen ada kejelasan ya. Kita ngerti itu gitu. Tapi tadi sampaikan Pak Irsyad bahwa ini proses yang sebetulnya menentukan masa depan kita ke depan, ya, terutama kalau untuk menentukan orang. Karena itu kita lakukan dengan hati-hati.
people is very important, ya. Kita pastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik, ya, juga fair dan transparan tadi disampaikan, ya kan. Kita juga pastikan bahwa sebetulnya kita semua ini talent, ya. Tapi talentnya IUH, bukan talent manager masing-masing gitu, ya. Jadi tadi Pak Irsyad juga bilang holistik untuk orang-orangnya, tapi juga kita lihat dari keseluruhan semua. Karena apa yang kita punya ini dan kita pastikan ke depannya harus tepat, ya, untuk memastikan bahwa kita bisa sukses di depan nanti. Ya. Berarti memang harus carefully assess Yes. ya Pak ya, karena bukan hanya nasib perusahaan, tapi Ya. nasib orang-orangnya Ya, juga betul, yang betul, harus kita betul, pertimbangkan ya. Nah, Pak Irsyad, kenapa sih kita harus melakukan right sizing-nya sekarang? Bukannya karena semakin bisnisnya besar, kita butuh mengakselerasi bisnis nih dan butuh resource yang lebih banyak gitu. Kenapa sih Pak kita malah melakukannya sekarang? Setuju bahwa kalau bisnisnya besar, kita juga tentunya harus memperkuat struktur perusahaan. Ya. Tapi di dalam menentukan struktur seperti apa, itu harus sesuai dengan kebutuhan kita hari ini dan ke depan. Ya. Nah, kita di sini menginginkan sejak awal bahwa Indosat Ooredoo Hutchison adalah menjadi platform of growth untuk semua karyawannya. Ya. Right? Nah, kita ingin memastikan bahwa setiap kita bisa bertumbuh, berkembang, baik dari sisi capability, skill set, pengalaman, dan syukur-syukur juga karir kita bisa berkembang di sini. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya satu perusahaan itu kebanyakan karyawan, growth opportunity-nya menjadi sulit karena menjadi pekerjaannya menjadi sangat-sangat terlalu kecil skopnya, right? Ya. Tapi juga kalau misalnya terlalu sedikit, ya itu juga nggak akan bisa berkembang secara maksimal. Ya. Karena kita akan sibuk untuk mengejar semua pekerjaan kita, bahkan untuk developing jadinya kesempatannya berkurang. Jadi kita harus cari the right balance untuk bisa memastikan kita semua berkembang, deliver our best, and enjoy the journey. Makanya kita perlu pastikan ada proses right sizing tersebut. Ada beberapa section atau department yang memang kita perlu tambahkan. Ada yang memang perlu juga untuk di streamline lebih lanjut. Ya, ini dipastikan akan memberikan kita platform yang tepat untuk kita semua berkembang. Tadi itu ya right sizing, it's not always smaller size ya Pak ya. Oke. Nah dari tadi nih Pak Irsyad dan Pak Was selalu ngomong tentang objective and fair and transparent. Objective, fair, transparent. Terus nih kayaknya key take away-nya nih ya hari ini. Nah gimana sih dan seberapa yakinkah proses yang akan dijalankan oleh manajemen ini benar-benar objektif and fair gitu ya. Apalagi tadi Pak Irsyad bilang, oke ini akan ditentukan oleh BUMN Chief, kemudian ada komite-komitenya, berarti itu kan ada penilaian juga sebenarnya. Gimana sih cara biar kita memastikan kalau ini benar-benar objektif and fair gitu? Gimana Pak Wah? Oke, sebelum saya mengulangi ya, waktu kita ada diskusi sebelumnya, bahkan internal juga di masing-masing perusahaan, mungkin apa sih ya pertimbangan-pertimbangan dan lain-lain. Cuman yang dipastikan itu dalam pemilihan posisi ya. Pertama, kita tidak melihat legacy. Asal dari X3 atau X Indosat ya. Jadi kita sampingkan legacy. Kemudian juga tidak berdasarkan kuota. Ya, kalau masuk kota kan banyakan kita, kan sedikitan kita gitu. Jadi berapa persen segala macam gitu ya. Dan juga tidak berdasarkan people manager. Jadi sebagai contoh tadi Pak Irsyad bilang waktu bentukan N-1 gitu kan, itu kan macam-macam dari legacy tree segala macam kan, ada yang dari juga IO. Jadi itu kita nggak pertimbangkan gitu ya. Jadi kita nggak pertimbangkan asal dari people manajernya, tapi benar-benar adalah performance yang bersangkutan, potensial yang bersangkutan, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang objektif yang kita bawa untuk bisa maju di perusahaan gitu ya. Segala tahapan juga menggunakan konsultan yang independen ya dan kredibel pastinya ya kan. Juga ada komite, tadi Pak Irsyad bilang komite, jadi bukan keputusan yang bersama, dan di komite ini ya sangat dinamis ya, ada challenge segala, jadi hasilnya nanti merupakan sesuatu yang kita merasa nyaman dan merasa confidence bahwa ini adalah hasil yang baik gitu ya, keputusan yang baik gitu ya. Kemudian ya saya bilang tadi mempertimbangkan juga hasil performance dan potential assessment gitu.
Oke. Berarti memang ada bukan cuma kualitatif Ya. tapi ada kuantitatifnya Ya, juga ya, kayak tadi ada ya. asesmen yang udah kita lakukan bersama-sama ya Ya. satu antero Walaupun ini. walaupun datanya sudah ada, misalnya data Mhm. objektifnya sudah ada assessment, ada performance past Ya. history, tapi tetap itu dibawa, didiskusikan, Ya. ya. Jadi it's very comprehensive proses menurut saya. Dan semua aspek dipertimbangkan Betul. ya Pak Wah. Tapi Betul tadi sekali. itu emang Ya. ya nggak melulu kalau wah banyakan bekas Ya, iPhone atau betul, bekas tri betul, gitu ya. betul, Nggak betul, seperti betul, itu betul. ya. Betul Oke. sekali, betul sekali. Oke, bener. Makasih loh Pak Wah. Ini aku yakin banget menjadi jawaban yang menenangkan banyak pihak nih. Oke, lanjut nih Pak Wah. Jadi nanti yang kita akan dipilihin dong posisinya oleh para komite ini. Mungkin nggak sih kalau misalnya udah dipilihin terus, aduh kayaknya menurut saya pribadi saya kurang cocok nih gitu. Nah itu bisa nggak sih seperti itu? Berapa orang dan kira-kira nih berapa orang yang akan nggak punya posisi Oke. gitu? Seperti yang disampaikan oleh saya dan Pak Irsyad ya. Jadi ini masih berproses ya. Dan karena ini bukan proses pengurangan karyawan atau efisiensi ya. Jadi kita lagi jalankan prosesnya. Kita nggak tahu nih. Ya. Terus terang saya nggak tahu berapa orang segala macam, belum tahu kita gitu ya. Kita baru konsentrasi kepada struktur dan juga talent yang tepat. Itu ya sekarang gitu. Kemudian yang kita pastikan bahwa ini saya ulangin lagi bahwa ini not cost saving exercise, is benar-benar right sizing ya. Memang kayak Pak Irsyad bilang terlalu banyak posisi, ya tadi juga membuat posisi jadi lamban ya, terlalu sedikit juga problemnya juga sama. So I think again saya tekankan bahwa kita lakukan proses dengan berhati-hati ya, dan memastikan bahwa apa yang diputuskan nanti oleh perusahaan itu adalah putusan yang paling tepat untuk membawa perusahaan ini maju ke depan dan karyawannya juga. Ya, berarti tadi itu ya bukan tentang perusahaannya, tapi Ya. tentang nasib kita semua juga ya. Maka tadi carefully assess juga. Kemudian memang ya prosesnya memang seperti itu yang harus kita jalani bersama ya Pak Wah. Nah kalau yang nggak dapat posisi, berarti artinya akan dirilis dong Pak oleh IOH. Nah, is it safe in terms of segi hukum gitu ya? Is it okay nggak sih Pak dari segi hukumnya untuk nge-let go orang-orang yang nanti akan terdampak gitu ya, tidak dapat posisi gitu karena merger? Oke. Yang pasti kita bisa pastikan bahwa segala tahapan ya itu akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu clear ya, dan itu selalu jadi satu prinsip utama ya, key ya, daripada perusahaan dalam melakukan kegiatan seperti ini ya kan. Kemudian untuk karyawan yang terimpact nanti ya, kami akan melakukan dengan respect ya, respect karena again semua adalah talent sebetulnya ya. Jadi tetapi memang right sizing ini kata Pak Irsyad tadi bilang ada konsekuensinya ya. Jadi kita akan lakukan dengan respect dan juga paket ya. Mudah-mudahan saya nggak mendahului Pak Irsyad ini. Paket yang didapatkan yang karyawan terimpact ini nanti juga akan melebihi apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Oke, berarti memang untuk kesejahteraan masyarakat karyawan juga ya, kesejahteraan karyawan memang selalu menjadi prioritas oleh IOH gitu ya Pak. Nah, sekarang kalau untuk Hero yang tetap menjadi bagian dari IOH, what's our gain? Kalau tadi kan udah ada nih impact-nya, kalau yang nanti terdampak ada paketnya Golden Handshake kalau ininya ya, jargon-jargon kekiniannya nih. Tapi untuk yang tetap ada di IOH, what's our gain nih? Gimana nih Pak Irsyad? Oke. Pertama dulu satu hal yang sangat kita yakini. I'm sure you share the same view. Our business opportunity ke depan ini luar biasa. Ya. Potensi IOH untuk bisa berkembang lebih besar dari yang sekarang itu terbuka lebar, right? Dan di sini untuk most of us yang memang akan menjadi bagian dari IOH hari ini dan kedepannya, ya, kita ingin memastikan bahwa setiap orang yang bekerja ini memang seperti yang tadi saya bilang, again, bisa bertumbuh berkembang bersama dengan perkembangan bisnis kita
At least dari sisi capability, skill set maupun experience, dan syukur-syukur juga bisa berkembang, definitely berkembang secara karir juga. Dan kita semua mendapatkan professional satisfaction yang maksimal and enjoying the journey selama kita menjadi karyawan Indosat. Ya. Insya Allah sampai pensiun, ya. Amin. Dan kita juga syukur-syukur kita juga bisa membawa manfaat lebih untuk keluarga dan orang di sekitar kita. Itu yang pasti ya, mudah-mudahan tuh tercapai ya Pak, amin. Oke, nah tadi udah dikasih tahu nih bagaimana cara melakukannya, kenapa kita melakukan ini. Tapi yang paling penting nih Pak Irsyad, kapan akan dilakukan ini? Timeline-nya seperti apa nih Pak Irsyad? Oke, tadi Pak Wah sebenarnya udah ngomong ya, kita pengennya cepat ya, tapi kita juga nggak mau buru-buru sampai kemudian jeopardizing the quality of our decision. Right? Mengulang lagi tadi yang Pak Wah sampaikan, people are very important, the most important factor di dalam proses integrasi ini. Jadi kita ingin melakukan ini secara hati-hati, cepat tapi hati-hati ya, karena banyak sekali komponen ataupun faktor yang kita harus perhatikan ya, dan kita memastikan bahwa semua keputusan yang kita ambil, people related decision ini semuanya dilakukan dengan tepat. Tapi insya Allah kami berdua dan juga mewakili manajemen tim yang lain, kami confident bahwa insya Allah tahun ini bisa selesai. Selesai sampai level Sampai semua N-3, 4, 5 sampai semuanya yang ada di organisasi kita. Kebetulan aku kan di commercial team, dan commercial team tuh udah duluan ada restrukturisasi. Tapi it also validates apa yang Pak Wah bilang gitu, karena di commercial team right sizing-nya ternyata bukan mengurangi tapi malah menambah. Aku tuh ada beberapa vacant positions juga gitu di tim digital, ininya ya specifically gitu. Nah, karena tim komersial tuh udah duluan, kenapa sih Pak duluan nih tim komersial dibanding yang lain? Oke. Takutnya iri nih yang lain nih. It's a very good question, Natasha. Thank you. So sejak awal kita menyadari bahwa proses merger, terutama integrasi right after the merger, itu sangat berisiko kalau tidak kita handle dengan benar. Ya. Dan most merger itu tidak berhasil mencapai optimal value yang diharapkan karena gagal memanfaatkan momentumnya. Ya. Nah, di sini sejak awal kita sadari ada fungsi yang memang harus didahulukan. Dan kita sadari di sini yang semua pengennya cepat. Semua pengennya cepat, tapi kita nggak bisa memfokuskan semuanya. Kalau kita fokus ke semuanya, nanti malah nggak ada yang fokus. Jadi kita memang seperti yang tadi Natasha bilang, tim komersial kita dahulukan karena memang ini yang paling crucial di dalam kita riding the momentum. Right? Para pelanggan kita perlu kejelasan, para distributor kita, MPC juga harus punya kejelasan, dan ini sehingga kita melihat bahwa oke, kita dahulukan komersial ya supaya bisa up and running dan revenue kita terjaga ya. Dan udah lihat juga kan hasilnya kuartal 1, kuartal 2 kita kan bagus kan. Gitu. Ini terbukti tepat lah, terbukti tepat keputusan kita untuk mendahulukan komersial. Bukan berarti yang lain tidak penting ya, tapi bisa dilakukan setelah komersialnya jelas. Oke, Pak Irsyad, Pak Wah, terima kasih banyak nih atas waktunya dan atas jawabannya. Aku rasa sih udah menjawab 90% pertanyaan para hero ya. Walaupun aku yakin pasti masih banyak pertanyaan yang ada di para hero yang belum bisa kita jawab pada hari ini gitu ya. Dan once again thank you juga kepada BOD dan Chief yang sudah berbagi sesi di People Hints kali ini. Dan wrapping up diskusi kita pada hari ini, Hero, personally saya juga jadi lebih dibukakan nih ya mata batinnya dan pemahamannya mengenai right sizing, di mana right sizing bukan hanya berbicara tentang pengurangan aja, tapi the right size for the company. Kemudian proses right sizing itu juga nggak gampang dan juga perlu kehati-hatian. Pengambilan keputusan mengenai right sizing ini juga aku yakin banget udah dilakukan dengan objektif, adil, dan pastinya transparan, dan untuk kebaikan kita semua beserta perusahaan.
perusahaan. So untuk Hero yang masih punya pertanyaan lainnya, Pak Irsyad, Pak Wah, dan Pak Rachif, welcome nih untuk dapat berdiskusi langsung ya. Jadi kita bisa bertanya aja ke orang yang tepat dan melalui channel yang tepat. Jangan nanya sama teman sebelahnya aja. Harus dapat source yang tepat gitu ya. Nah last but not least, People Hints kali ini ada untuk menjawab semua concerns kita. Dan semoga kita jadi lebih paham sekarang dan kita bisa stay positif, bisa stay fokus, dan yang pastinya juga nggak worry lagi ya Pak ya. Oke, so thank you for joining us. See you on the next program.